Di langkah pertama siapkan wajan, dan di sini aku ada setengah kilo kacang tanah. Ini langsung aja aku masukin semuanya ya. Di step pertama kita akan sangrai ya teman-teman ya. Proses ini kita akan sangrai teman-teman. Jadi kalau kita sangrai ini sama aja seperti halnya kita ngoven, tapi dengan cara yang paling mudah kita sangrai aja ya. Dan pastinya kacangnya pasti mateng, nggak perlu merebus dan nggak perlu juga kita goreng. Ini pasti mateng ya. Dan untuk cara menyangrai jangan asal-asalan ngaduk ya teman-teman ya. Biar matangnya merata, kita cukup ngaduknya tuh didorong-dorong aja teman-teman. Didorong dari bawah, pinggiran bawah seperti ini. Terus kita tarik, terus kita ratain gitu teman-teman. Jadi caranya cukup gampang. Boleh kok juga pakai, maksudnya dengan cara goreng apapun. Tapi saran aku cara gorengnya itu, cara nyangrainya itu kita sorong-sorong aja teman-teman. Kita dorong ke depan, terus kita tarik ke belakang. Kita dorong ke depan, kita tarik ke belakang. Dan daripada kita mengira-ngira ini udah matang atau belum, jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kita pakai durasi 15 menit ya teman-teman ya, menggunakan api sedang. Itu pasti matang teman-teman. Dan dengan cara seperti ini pasti matangnya merata. Dan yang dibilang gosong, gosong itu karena kita tumpuk teman-teman. Jadi setelah kita sangrai ini kita diamkan. Jadi jangan sampai kalau kita nyangrai seperti ini, setelah kita selesai 15 menit terus kita diamkan. Kalau bisa terus diaduk ya. Ini langsung aja aku pindahin ke wadah yang lain. Dan ini setengahnya ya teman-teman ya, karena setengahnya udah aku bersihin sebelumnya. Nah ini caranya seperti ini aja, gampang kok. Kalau udah mateng, copot dari kulitnya itu gampang sekali ya. Kalau belum mateng biasanya kayak nempel banget dengan kacangnya. Nah itu buat tanda kalau si kacang udah mateng. Nah setelah kita kupas seperti ini, kita tiup ya teman-teman ya, biar gampang ya. Nah untuk niupnya, aku niupnya di luar teman-teman, jadi nggak aku liatin ya, karena berantakan banget kalau niup di sini. Nah seperti ini aja ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bersihin semuanya. Kita siapkan cobek juga ya teman-teman ya, buat penggilingan seperti ini. Boleh menggunakan blender juga, bebas teman-teman mau menggunakan apa. Dan di sini aku ada 1 sendok teh garam. Jadi untuk gilingan ini teman-teman bisa menggunakan chopper, blender, atau cobek manual seperti ini. Karena aku pengen teksturnya kasar, jadi aku cobek seperti ini aja ya. Kalau di blender itu terlalu halus teman-teman. Boleh kok kalau misalnya pakai blender gitu, cuman sekali putar dret gitu udah selesai. Tapi kalau di sini aku menggunakan cobek aja biar semuanya punya. Pasti punya kan. Kalau blender kan belum tentu ada yang punya. Jadi kan gak ada alasan lagi kalau mau buat. Nah ini aku pindahin ya teman-teman ya, biar gampang bawanya. Ini aku pindahin ke wadah yang lain seperti ini. Dan buat teman-teman yang nanya, ini nama jajanannya apa? Ini biasanya disebut dengan kacang ting-ting teman-teman. Jadi ini kayak permen ting-ting teman-teman. Jadi yang lagunya itu ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Nah ini udah selesai aku iniin. Nah ini kita langsung aja masak ya. Dan di sini aku siapkan wajan, dan di sini aku ada setengah kilo gula pasir. Jadi aku nimbangnya itu berdasarkan aku pembelian ya teman-teman ya. Jadi saat beli aku beli setengah kilo kacang dan setengah kilo gula. Nah ini kita masukin semua, lalu kita aduk sampai dianya mencair teman-teman. Dan kalau teman-teman sukanya yang cepet-cepet aja gitu, ini boleh kok menggunakan api besar. Setelah itu kita aduk terus ya teman-teman ya, biar nggak gosong di bagian bawahnya. Kita aduk terus seperti ini sampai dia mencair. Setelah mencair kita kecilkan apinya teman-teman, maksudnya ke api yang sedang aja. Tapi kalau teman-teman takut kalau dia nanti gosong, boleh kok menggunakan api yang super kecil. Dan pastinya durasinya juga makin lama ya kalau menggunakan api kecil ya. Tapi kalau setelah mencair dia cepet banget teman-teman. Maksudnya setelah mencair seperti ini, dia cepet banget menggumpalnya, mengkaramelnya itu cepet banget teman-teman. Jadi pastiin kalau yang di sini kita pakai api sedang aja. Dan jangan lupa untuk siapkan margarin ya teman-teman ya, karena kita di sini butuh margarin agar si teksturnya ini nggak bakalan lembek lagi dan bakalan kokoh nanti setelah jadi. Jadi kita butuh margarin. Di sini untuk margarinnya aku menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman ya. Nah ini udah mencair semuanya, kita langsung aja ambil sendok, lalu kita ambil margarinnya. Kita menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi fungsi margarin di sini untuk bikin si kuenya ini jadi renyah ya. Jadi kita harus pakai margarin agar hasilnya itu tidak keras dan tidak alot. Jadi kita pakai margarin seperti ini biar ada rasa asin-asinan juga teman-teman. Walaupun kita udah pakai garam tadi ya. Ini kita aduk rata ya. Nah kalau bisa di sini menggunakan api yang super kecil ya teman-teman ya, karena rawan gosong gula ini. Kalau udah mengkaramel begini dia gampang gosong ya teman-teman ya. Gunakan api yang kecil. Lalu kita aduk rata seperti ini.
Nah setelah rata seperti ini, kita ambil kacang yang udah kita siapkan tadi ya. Tadi kan kita udah siapkan kacang yang udah kita giling. Lalu kita akan masukin ke sini teman-teman, dengan keadaan api menyala ya. Nah ini kacangnya, langsung aja kita masuk, lalu kita aduk rata. Oh iya, dan sebelum kita buat ini semuanya, maksudnya tahap ketiga ini, saat kita masak yang ketiga ini, jadi teman-teman perlu siapkan yang namanya loyang dan plastik anti panas ya. Jadi nanti kita akan cetak di atasnya. Nah ini kita aduk dulu aja, lalu nanti kita akan cetak teman-teman. Untuk cetakannya teman-teman boleh pakai cetakan atau enggak itu terserah ya, tapi harus ada plastik teman-teman, plastik anti panas ya. Jadi kayak plastik kaca gitu, kita beli yang plastik kaca. Atau teman-teman juga punya loyang, boleh pakai loyangnya. Cuman kalau pakai loyang saran aku jangan ya teman-teman ya. Tapi karena di sini aku bikinnya pakai loyang, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Karena di sini kan kita mau bikin tebalnya itu nggak setebal loyang, kecuali teman-teman punya loyang yang lebih tipis, itu nggak apa-apa digunain. Kurang lebih kita bikin tebalnya 1,5 cm teman-teman. Nah ini udah, kita matiin kompor, kita harus gerak cepat ya. Nih aku ada plastik kaca seperti ini. Pastiin plastik kaca ya teman-teman ya, jangan plastik yang lain. Nah seperti ini aja. Lalu kita tuang adonan kacangnya teman-teman. Ini udah mulai kering ya teman-teman ya, karena aku kan harus setting kamera dulu. Jadi ini udah lumayan kering juga, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa digunain. Asal dia masih mengkaramel seperti ini masih bisa digunain ya. Asal jangan sampai kaku teman-teman. Kalau udah kaku itu udah nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Jadi bentuknya kayak gunung kayak tadi itu. Jadi saran aku ini harus gerak cepat. Setelah kita masak seperti ini, kita udah siapkan cetakannya gitu. Jadi kita langsung masukin ke sini. Nah ini setelah masuk semuanya, kita langsung lapisin lagi si kacang ini dengan plastik ya teman-teman ya. Tapi saran aku setelah dia masuk ke dalam sini, teman-teman langsung gilas aja ya. Jadi nggak perlu dialasin dengan plastik ini, karena dia bakal lengket teman-teman. Karena dia masih panas, dia bakalan lengket teman-teman. Nah ini aku coba dulu ya. Jadi aku coba menggunakan plastik, bisa, tapi pas dicampur itu masih lengket. Jadi ya udah aku terusin seperti ini, lalu nanti aku tarik terus aku gilas ulang. Dan di sini aku trial error ya teman-teman ya buat nyetaknya ya. Jadi di sini nanti aku juga bakalan coba potong di atas plastiknya, kira-kira bisa apa enggak. Tapi kalau nanti tidak bisa, dan pastinya tidak bisa, jadi aku bakalan copot plastiknya, lalu aku gilas ulang dan aku potong. Karena motongnya itu harus dalam keadaan panas seperti ini teman-teman. Kalau dia udah kering itu nggak bisa lagi dipotong, kecuali teman-teman pakai gergaji mesin ya. Nggak mungkin kan kalau kita masak bikin kue kayak gini aja pakai gergaji mesin. Jadi setelah digilas seperti ini, aku akan coba potong menggunakan pisau, pisau apa aja. Di sini aku pakai pisau zigzag ini. Aku coba ya teman-teman ya. Nah dia bisa kepotong, cuman plastiknya ketarik-tarik teman-teman, dan pasti hasilnya bakalan jelek ya. Nah jadi setelah aku coba seperti ini dan masih lengket seperti ini, jadi mau nggak mau aku copot. Ini plastiknya aku bakalan copot ya. Tapi ini aku coba lagi menggunakan digilas ulang dengan ada alas plastik, tapi tetap masih lengket. Nah seperti ini. Jadi tanpa plastik aku akan gilas teman-teman. Nah seperti ini. Dan hasilnya malah tidak lengket teman-teman, dan hasilnya malah lebih mulus teman-teman. Jadi saran aku tanpa pakai loyang pun nggak apa-apa ya. Jadi kita pakai alas yang di bawah, alas kerja di bawah itu, lalu dikasih dengan alas plastik biar gampang kita ngangkatnya. Dan atasnya itu kita tanpa plastik lagi, langsung kita gilas, dan hasilnya malah lebih bening, lebih cantik teman-teman. Nah setelah kita ratakan seperti ini, maksudnya setelah kita gilas rapi, kita potong ya teman-teman ya. Kita potong menyesuaikan ukuran yang teman-teman mau. Ini karena aku pengen ukurannya tuh sama seperti permen ting-ting yang seperti aku nyanyiin tadi sebelumnya. Nah aku buatnya kurang lebih sama ukurannya ya. Nah kita potong seperti ini. Ini potongnya agak sedikit susah, jadi kalau bisa secepat mungkin ya teman-teman ya. Saat dia keluar dari kompor tadi, kita langsung cetak. Setelah kita cetak dan gilas, langsung kita potong seperti ini. Dan ini keadaannya udah mulai kering ya, tapi masih panas, tapi masih bisa aku potong seperti ini. Jadi harus gerak cepat ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong semuanya. Ini kita biarkan kurang lebih setengah jam. Tapi karena tangan aku ini agak sedikit ya pengen cepet-cepet, jadi aku bakalan coba copot satu teman-teman. Nah ini karena dia masih belum lama dinginnya, masih panas, dalam keadaan panas, aku coba copot teman-teman. Bisa dicopot apa enggak gitu. Dan bisa, cuma ya itu tadi masih lengket teman-teman.
Tapi nanti setelah kita diamkan selama kurang lebih setengah jam sampai si kuenya ini dingin, itu nggak lengket lagi teman-teman, dan hasilnya itu renyah banget. Ini teksturnya aja udah kelihatan cantik banget ya. Ini aku langsung aja review ya teman-teman ya. Gimana? Oke, kita review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini renyah banget ya teman-teman ya. Dan ini pecah banget, nggak alot, dan gampang banget gigitnya. Teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya. Wow. Jadi teman-teman kalau mau buat, caranya gampang banget. Cuman cukup siapkan setengah kilogram kacang tanah, setengah kilogram gula pasir, 2 sendok makan margarin, dan juga garam secukupnya. Jadi teman-teman udah bisa bikin kue di rumah dong. Gampang sekali ya. Dan ini udah setengah jam, jadi aku copotin semua ya. Dan cara nyopotnya gampang banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Walaupun aku motongnya nggak sampai putus ke bawah, tapi dia bisa banget dipotong, tinggal dipotek-potekin aja seperti ini. Dan ini hasilnya bagus banget tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Wow, mulus sekali teman-teman. Seperti pipiku. Oke, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat seperti kaca ya teman-teman ya. Ini enak banget, dan pastinya ini nggak lengket lagi. Jadi ini aku akan coba masukin ke dalam toples yang ukuran 500 gram. Jadi satu resep ini kita akan dapatkan 1/4 toples ukuran 500 gram. Tapi di sini aku cuman masukin ke dalam satu toples saja ya. Jadi aku penuhin satu toples ini, dan teman-teman bisa lihat nanti kekurangannya, maksudnya itu kelebihannya itu ada berapa. Jadi teman-teman bisa asumsikan sendiri berapa toples kira-kira dalam satu resep ini. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan sebagai referensi teman-teman semua untuk jualan. See you ya di next video. Thank you.